Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Luki Pradana dari Teknik Otomasi angkatan 2016, NRP 0916040015. Di sini saya akan menjelaskan progres tugas akhir saya dengan judul identifikasi penyebab cacat pada hasil pengelasan dengan image processing menggunakan metode YOLO. Dengan dosen pembimbing 1 Agus Kumaydi SSTMT dan dosen pembimbing 2 Rokian Diana SSTMT. Dalam tugas akhir kali ini, saya mendeteksi penyebab cacat pada hasil pengelasan dengan sampel plat baja ukuran 10 mili dengan panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Dideteksi dengan kamera webcam Logitech C920 dan juga menggunakan metode YOLO. Hardware sendiri nanti menggunakan conveyor. Lalu klasifikasi cacat pada lasnya nanti adalah overspatter, porosity, undercut, underfill, dan juga crack. Untuk batasannya nanti saya akan hanya menggunakan ampere. Jadi pengaruh ampere pada pengelasan tersebut. Untuk sensor dipakai, ini nanti saya akan menguji proximity dan juga kameranya, proses labeling dan juga proses training. Untuk yang pertama kita memasuki untuk pengujian sensor proximity. Ini adalah rangkaian untuk mencoba sensor proximity menggunakan portable dan juga Arduino Uno. Kita ada di sini di serial print. Objek data tidak diresi karena tadi menggunakan bukan logam, sekarang menggunakan logam. Objek detected ya karena proxy inductive memproduksi logam. Kita coba jauhkan, dekatkan sekitar 3 mili, 4 mili. Benda tidak terdeteksi lagi. Selanjutnya yaitu untuk melabeli. Pertama labeling, lalu kita ke direction, kita lihat, kita select file udah masuk, lalu check direction, itu dimana kita men-save hasil labelingnya. Kita cari samakan file dengan datanya, kita select order, lalu kita ubah aturan menjadi ke YOLO, lalu kita select object, kita melabeli bagian-bagian yang kita cacat kayak gini, yang seperti ini. Kita ketik overspatter. Oke, kita cari yuk. Ya, ini ada terdeteksi di sana overspatter. Lalu ada superspatter lagi. Di bawah ada overspatter lagi. Terus kita labeli cacat yang kita temukan pada plat logam ini, plat baja ini. Ini kita labeli, ini ada bukan pasar, ini porosity. Nah, di sini ada 2 kelas, berarti ada overspatter dan juga porosity. Kita perbesar, kita label lagi porosity, kita melabel supaya hasil dari pembacaannya nanti benar kamera nanti bagus. Ini ada underfill di sini. Setelah memberi label, kita jangan lupa untuk mengklik save. Kita save dulu. Nah, nanti akan masuk ke junk directory filenya. Masuk di junk directory ini untuk filenya. Lalu kita ke next page. Di next page ini kita lakukan hal yang sama, itu melabeli cacat-cacat yang ada pada plat baja tersebut sampai dataset semua yang kita miliki itu habis. Selanjutnya di filenya tadi itu terdapat ini file konfigurasi, file labelingnya. Di sini ada angka awal 15 sampai 17, ini adalah untuk kelasnya. Jadi ini file-filenya bentuk. Selanjutnya di sini ada kelas. Di sini ada klasifikasinya, ada overspatter,
Vaporosity, underfill, undercut, dan juga crack. Di sini kelasnya terdapat 5 karena saya mendeteksi 5 kelas. Sebelum kita memulai training, kita akan membuat folder zips dari semua dataset dan juga labelnya tadi. Kita rar berbentuk zips, kita kasih nama image.zip, kita klik OK, tunggu sampai selesai lah, dan ada filenya di bawah. Sebelum kita memulai training, kita masuk dulu Google Drive, kita membuat folder dengan nama V3, lalu kita upload file image.zip tadi. Kita tunggu file ini, jadi nanti bikin folder dulu, lalu kita memasukkan file rar tadi yang .zip tadi. Nah, sudah masuk, file ini akan nanti kita gunakan untuk mentraining juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke Google Lab. Di sini kita ada file untuk mentraining. Nah, pertama kita cek dulu tes untuk kita menggunakan, nanti akan mentraining menggunakan GPU. Lalu kita cek prosesor kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah Nvidia saya. Lalu kita import Google Drive dari Google Drive saya pribadi, kita import ke Google Colab. Udah masuk, langsungnya kita ke konfigurasi ini. Udah juga, lalu kita compile dataset using Nvidia GPU. Kita akan compile dengan Nvidia GPU. Kita tunggu dari GPU 0 ke GPU 1, dari ke GPU 1. Masih membutuhkan proses. Nah, kita tunggu dulu sampai proses mengkompilnya selesai. Selesai ya, ini mau selesai. Setelah compile selesai, kita kalau klik konfigurasi .cfg, nanti ada file konfigurasinya. Kalau kita batch-nya kita gunakan, karena kita ada 5 kelas, kita menggunakan 5 kelas, dan untuk filenya kita 30 karena ada rumus 5 tambah kelas dikalikan 3, jadi kita buat 30, dan max batch-nya kita buat 10.000. Kita run, berhasil. Kita masukkan ke drive V3 tadi. Setelah itu kita mendeklarkan, setelah kita mendeklarkan, di sini ada kelas-kelasnya, karena ada 5 kelas, akan 5 kelas. Lalu kita juga deklarasikan juga direct file .cfd dan juga kelas.txt di drive kita, di drive saya tadi yang dahulu V3. Lalu kita compile lagi, kita lihat di data di obj.names, kelasnya sudah masuk, ada first sweater, velocity, undercut, underfill. Lalu kita masuk ke Google Drive, sudah masuk, ada kelas dan juga ada konfigurasinya. Di sini juga sama dengan kelasnya. Lanjut, kita akan import image.zip yang ada di Google Drive tadi. Kita import di sini, ada file-filenya. Lalu kita masukkan ke dalam programnya. Kita tunggu, ini adalah visualisasinya. Lalu kita lagi layer untuk obj.name-nya. Setelah kita ke training text, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk mentraining data set yang telah kita labeli tadi. Lalu kita akan mendapatkan nilai di sini. Kita menunggu training ini sampai nanti di max bandnya ada pada titik 10.000.
ya ini emang lumayan lama karena kita mentraining lumayan banyak kelas, jadi masih mencoba mentraining. Jadi untuk di Yolo sendiri dan menggunakan training Google Collabs, jadi untuk tampilan training seperti ini kita nanti akan mendapatkan nilai wix di akhir, last.wix di akhir. Jadi ini kita bisa mendapatkan nilai kayak lossnya berapa, dan nanti training ini bobot yang didasarkan dari training ini akan digunakan untuk memprogram di Python sehingga dapat mendeteksi cacat pada pengelasan dengan bantuan webcam. Untuk langkah selanjutnya, saya akan lebih mengoptimalkan kamera saya dan memperbanyak dataset sehingga pengeluaran atau hasil pembacaan kamera lebih baik lagi, dan juga mengerjakan hardware-nya, konveyornya, serta menyelesaikan elektriknya sehingga hardware bisa berjalan dengan baik dan benar. Dan juga nanti saya bisa mencoba mendeteksi kameranya langsung di konveyornya atau di hardware-nya. Jadi itu langkah saya selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan progres tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.